Ya, kita masih belajar function pada Python, teman-teman. Jadi sebelumnya gue udah jelasin tentang definisi function ya. Jadi kita udah belajar tentang apa itu function, apa itu parameter, apa itu dynamic parameter, lalu apa itu return function ya, teman-teman. Terus gue juga jelasin sedikit tentang apa itu pure function, terus gimana cara teman-teman bisa manggil function, terus masalah scoping ya. Jadi ketika teman-teman mau memanipulasi variabel di luar dari scope, itu gimana yang harus teman-teman lakuin gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya di function pada Python, teman-teman, yaitu high order function. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang high order function, gue juga menjelaskan tentang feature advance di Python ya, yaitu dekorator, teman-teman. Karena ini dekorator ini feature di Python yang cukup powerful, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk beberapa kasus. Nanti gue coba kasih contohnya di bagian demo ya. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan high order function, teman-teman? Nah, jadi high order function, satu function itu didefinisikan sebagai high order function ketika memenuhi 5 syarat ini, teman-teman. Oke. Yang pertama, a function is an instance of the object type. Jadi functionnya itu sendiri itu bisa didefine sebagai tipe gitu, teman-teman. Paham ya? Bisa kita definisikan sebagai tipe dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, you can store the function in a variable. Jadi kita bisa nyimpan function di variable. Ingat ya, masalah variable ya. Jadi variable itu kan tempat kita nyimpan value gitu ya. Kalau kita bicara di memori berarti dia akan disimpan di buffer memory gitu ya. Dia akan disimpan di memori dalam bentuk satu satu nama variabel gitu ya. Nah, function itu bisa di-store gitu ya, bisa disimpan ke dalam variabel, teman-teman. Oke. Yang ketiga, you can pass the function as a parameter to another function. Jadi ingat ya di bagian function parameter ya. Jadi function kan bisa menerima parameter, teman-teman. Nah, nanti pada saat kita panggil functionnya, parameter itu bisa diisi dengan function lagi, teman-teman. Nah, itu salah satu syarat untuk disebut sebagai high order function. Oke, paham ya? Nah, yang keempat, you can return a function from a function. Jadi, kita udah belajar return value juga di function ya. Nah, hasil returnnya itu sendiri, itu adalah function, teman-teman. Oke, itu salah satu syarat di high order function. Nanti untuk lebih detailnya, ya, kelima syarat ini kita akan coba demoin di bagian demo ya. Yang terakhir, you can store them in a data structure such as hash table ya. Kalau di kalau di Python itu namanya map ya. Di Python itu namanya map, di JavaScript itu namanya objek ya. Intinya satu data struktur namanya hash gitu ya. Atau bisa disimpan di dalam list atau di dalam tuple atau apapun itu gitu. Intinya adalah function itu sendiri bisa disimpan dalam custom data structure gitu ya, entah itu hash table, list, tuple gitu ya, atau vector atau array atau apapun itu gitu. Oke. Nah, ketika satu function ini memenuhi 5 syarat ini, kita bisa katakan bahwa function pada bahasa pemrograman tersebut disebut sebagai high order function tersebut, teman-teman. Atau disebut sebagai first class function as a first class citizen. Oke. Itu bisa kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya, supaya teman-teman lebih ngerti, yuk kita mulai demonya, teman-teman. Nah, silahkan dibuka VS Code-nya, teman-teman. Sekarang gue akan coba bikin file baru ya. Namanya high order function.py. Oke, sekarang kita coba mulai ngoding di sini ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke syarat pertama, kenapa function itu disebut sebagai high order function ya. Yang pertama itu adalah function itu sendiri didefine sebagai tipe gitu ya, tipe objek gitu. Oke, sekarang kita coba uji di Python. Let's say gue bikin function def sapa namanya ya. Tentu bisa bikin function ya. Nah, function sapa ini akan menjalankan prosedur print out hello teman-teman misalkan. Oke, nggak ada yang aneh dengan kode ini ya. Nah, untuk ngeceknya teman-teman, kita bisa pakai built-in function dari Python namanya type. Oke, kita coba print out type. Nah, ini function built-in dari Python dari sapa. Nah, ingat teman-teman, ini ya sapa di sini enggak saya eksekusi, teman-teman. Enggak gua coba eksekusi. Oke? Lihat apa yang terjadi, teman-teman. Python 3 high order function py. Nah, lihat. Kita bisa ngecek bahwa tipe dari sapa ya, ini sapa ini adalah function. Berarti function ini sendiri adalah tipe gitu ya, tipe objek gitu. Karena everything inside the Python itu adalah objek. Kebayang ya? Semua kelas di bukan kelas ya, semua tipe di Python itu adalah objek sebetulnya gitu. Maka ketika kita lihat function di sini, which is sapa di sini, yang adalah function di sini adalah objek gitu ya. Kebayang ya? Berarti sapa ini sebenarnya ada objek juga gitu.
which is memenuhi syarat pertama higher order function, bahwa function itu sendiri dikategorikan sebagai tipe objek gitu. Oke, atau bisa dijadikan tipe itu sendiri gitu ya. Bayang ya teman-teman ya. Nah, seringkali banyak yang tanya sama gue gitu ya, terus bang, kenapa ini nggak kita eksekusi? Bukannya cara manggil function itu dieksekusi gitu kan? Nah, yang jadi permasalahan teman-teman, gue kan pengen ngecek tipe dari SAPA ini gitu, bukan hasil dari function SAPA ini teman-teman. Begini, gue coba kasih contoh ya biar teman-teman ngerti ya. Print type dari hasil SAPA, eksekusi SAPA gitu ya. SAPA kita eksekusi. Ingat ya teman-teman udah tahu ya cara manggil atau cara ngeksekusi function itu kan tambahin parenthesis gitu kan. Kalau ada parameternya silakan masukin parameter di sini. Oke, nah lihat apa yang terjadi teman-teman kalau kita eksekusi kode ini. Nah lihat, class function hello teman-teman, which is ini ya, ini dieksekusi dulu si sapanya. Terus paling bawah non type. Kenapa non type? Nah, teman-teman udah belajar masalah return pada function kan. Nah kita coba lihat function ini mereturn apa teman-teman? Tidak mereturn sesuatu. Ini sebenarnya sama kayak kita return none teman-teman. Kalau kita eksekusi hasilnya sama. Jadi kalau kita nggak define return, sebenarnya dia akan mereturn non-type ini gitu ya. Nah, yang ingin kita buktikan adalah bukan hasil eksekusi functionnya, tapi functionnya itu sendiri. Tipenya apa sih gitu. Paham ya? Makanya yang gue pas adalah nama functionnya, bukan eksekusi functionnya. Bayang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya nih, yaitu syarat yang kedua. Kenapa function dikatakan sebagai high order function di bahasa pemrograman ya? Yaitu ketika kita bisa menyimpan sebuah function ke dalam variabel. Itu yang syarat yang kedua ya. Let's say gue bikin variabel namanya hello teman-teman. Gue mau nyimpen SAPA. Ingat ya, ini nggak gue eksekusi. Kenapa? Karena gue pengen nyimpen function SAPA ke variabel hello. Oke. Nah maka kalau kita print out teman-teman, print si hello ini. Oke, kita coba jalanin. High order function. Nah lihat teman-teman. Hasil dari print hello ini adalah function bernama SAPA di lokasi memori ini. Oke, nah, kalau kita coba print nih type-nya si hello ini, type hello. Lihat, dia sama-sama function, teman-teman. Jadi kita bisa nge-store ya, kita bisa nyimpen function ke dalam sebuah variabel. Paham ya? Nah, karena sebenarnya hello ini function, ya kan hello ini kan sama dengan SAPA, ya kita assign si SAPA ini ke hello gitu kan. Dan tadi kita udah cek nih si hello ini adalah sebuah function. Berarti bisa nggak kita eksekusi teman-teman si hello ini? Bisa nggak kalau gue buat gini, hello, gue eksekusi ini, gue panggil functionnya. Itu bisa, ya. Karena basically ini function juga gitu kan, kita simpan function ke dalam sebuah variabel gitu. Jadi variabel itu sendiri itu function gitu ya. Nah, kalau kita eksekusi, lihat, hello teman-teman. Si hello ini akan mengeksekusi prosedur ini, print hello teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya tadi hello ini adalah function SAPA, terus kita eksekusi si hello-nya gitu ya, which is kita eksekusi SAPA, maka dia akan mengeksekusi print hello teman-teman. Oke, jadi syarat kedua masuk ya. Jadi kita bisa nyimpan function ini, which is SAPA. SAPA itu kan function tadi ya, kita udah lihat di type-nya. SAPA itu function, kita store ke dalam variabel dan itu bisa ternyata, dan bisa kita eksekusi juga. Oke, itu syarat yang kedua. Nah, sekarang masuk ke syarat yang ketiga teman-teman, which is sebuah function dikatakan high order function pada bahasa pemrograman ketika kita bisa passing function sebagai parameter terhadap function tertentu gitu. Oke, biar teman-teman nggak bingung, gue coba kasih contoh kasus ya. Misal, gue bikin satu function lagi, namanya def executor, misalkan. Menerima satu parameter, namanya function. Oke, titik 2. Nah, tugas dari si executor ini, teman-teman, gue pengen print dulu, print out before execution. Oke. Nah, setelah itu, gue pengen mengeksekusi function dari parameter yang diberikan. Jadi nanti akan dieksekusi, dia si function executor ini akan dieksekusi dengan parameter function. Nah, function ini gue pengen eksekusi di sini. Ini. Terus print out lagi after execution. Oke, nggak ada yang aneh ya. Nah, ini kalau kita jalanin teman-teman, eksekutor, gue mau masukin function SAPA di sini. Kita lihat apa yang terjadi teman-teman.
order function. Lihat, before execution, hello teman-teman, after execution. Oke, paham ya? Jadi kita bisa passing function, Sapa ini kan function ya, tadi di awal banget kita udah print out bahwa Sapa ini adalah function. Function ini bisa kita passing sebagai parameter ke function lain, eksekutor ini kan function yang lain kan, bisa kita passing ke sini, dan dieksekusi di dalam scope dari function eksekutor ini gitu. Kita tambahin dulu print before, terus print after. Oke, kebayang ya maksudnya ya. Jadi syarat yang ketiga ini terpenuhi juga nih teman-teman sama Python ini. Jadi kita bisa passing function Sapa ke function eksekutor untuk bisa dieksekusi di function eksekutornya itu sendiri. Bayang ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang keempat, teman-teman. Jadi function pada bahasa pemrograman disebut sebagai high order function itu ketika sebuah function bisa mereturn lagi sebuah function, teman-teman. Ya, biar teman-teman nggak bingung, kita masuk ke contoh kasus aja, teman-teman. Syarat 4. Let's say gue punya function def namanya outer, teman-teman. Outer. Nggak ada yang aneh ya, teman-teman udah bisa pada bikin function harusnya ya. Nah, di bawahnya gue pengen bikin prosedur untuk print out before execute gitu ya. Nah, terus gua mau define function lagi teman-teman nih di dalam function outer. Jadi gue bisa bikin function di dalam function teman-teman. Def let's say execute gitu ya. Execute. Print execute. Nah, terakhir gua pengen return si execute ini teman-teman. Execute ini kan function. Gua return nih sebagai hasil dari function outer, teman-teman. Artinya apa? Artinya si outer ini mereturn sebuah function kan? Kebayang ya, teman-teman ya? Misal, gua print nih, teman-teman. Print si outer. Harusnya yang terjadi adalah print out dari function itu sendiri kan? Nah, lihat. Function bernama outer, lokasi memori dikasih tahu. Kalau kita print dari type-nya juga harusnya sama. Type-nya adalah function ya maksudnya. Outer. Gue jalanin, lihat. Class function. Nggak ada yang aneh ya. Nah, tapi yang spesial di sini teman-teman, ketika teman-teman eksekusi, ini gue coba print lagi. Outer, tapi kali ini gue coba eksekusi teman-teman si outernya. Gue eksekusi, lihat apa yang terjadi teman-teman. Dia eksekusi dulu nih si outernya, which is before execute. Nah, karena hasil returnnya adalah function, lihat hasilnya. Function outer.locals.execute. Paham ya? Jadi si hasil print dari outer ini sebenarnya function lagi, teman-teman. Namanya execute. Ini memorinya gitu. Bayang ya maksudnya ya. Kalau kita print type-nya, teman-teman, type dari hasil outer eksekusi gitu ya. Oke, ini kita kasih batas dulu deh biar nggak bingung ya. Kasih line gini. Kita coba eksekusi lagi. Nah, lihat teman-teman. Seperti biasa, ketika outernya dieksekusi, dia akan mengeksekusi dulu ini, print before execute gitu ya, ini. Nah, ketika kita print lagi tipenya, teman-teman, tipe dari hasil eksekusinya, ingat ya, tipe hasil eksekusinya, itu ternyata function lagi, teman-teman. Bayang ya. Terus bang, kalau gitu bisa dieksekusi lagi dong? Betul sekali. Jadi sebenarnya ini kita bisa eksekusi lagi teman-teman. Print, outer, eksekusi, eksekusi lagi. Ya lihat, eksekusi, eksekusi lagi. Ini gue coba kasih line lagi, karena udah kepanjangan ya. Ini coba gue batasin pakai line lagi. Kita eksekusi lagi. Lihat, before execute, execute. Bayang ya. Jadi setelah dieksekusi, teman-teman bisa eksekusi lagi gitu. Karena dia mereturn sebuah function, teman-teman. Which is memenuhi syarat keempat ya. Sebuah function, di sini dalam kasus ini berarti outer. Outer itu kan function. Mereturn sebuah function. Yang mana function execute di sini kan. Ya, syarat keempat terpenuhi, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang kelima. Itu syarat yang terakhir ya. Jadi function dikatakan sebagai high order function pada satu bahasa pemrograman. Itu ketika kita bisa menyimpan function ke dalam sebuah data struktur, teman-teman. Contoh ya, di Python kan ada list ya, teman-teman. Kita coba bikin, gue coba bikin variabel namanya salam ya. Salam ini adalah sebuah list yang isinya adalah
function sapa sebanyak 3 kali gitu ya. Sapa, sapa, sapa. Function sapanya enggak gue eksekusi. Kenapa? Karena gue ingin mempassing gitu ya, gue ingin memberikan functionnya, bukan hasil eksekusinya. Ingat ya, lagi-lagi gue sampaikan. Nah, hasilnya apa teman-teman? Hasilnya, karena salam ini adalah sebuah list, gue bisa looping dong. Ya kan? For elemen misalkan ya, in salam gitu. Ingat, karena elemen ini adalah iteratifnya gitu, maksudnya elemen-elemen yang ada di dalam list ini gitu ya, yang adalah function teman-teman. Ingat ya, sapa ini kan function ya. Jadi elemen ini sebenarnya function teman-teman, dan bisa kita eksekusi. Elemen eksekusi. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi for L in salam ini maksudnya kan kita iterate semua elemen yang ada di dalam list ini kan. Elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga gitu kan. Untuk setiap elemen ini, elemennya adalah single objeknya gitu ya. Nah, karena semua elemen di sini adalah function, ya kita bisa eksekusi teman-teman. Kita coba eksekusi, lihat. Hello teman-teman, hello teman-teman, hello teman-teman. Sebanyak 3 kali karena ada 3 ya, ada 3 sapa di dalam si salam ini gitu. Paham ya? Oke. Atau gue masukin di dalam objek misalkan, gue punya map gitu ya, nama variabelnya obj adalah tipe map, hello misalkan gitu ya, ininya salam misalkan, atau jangan salam deh, kita coba ke sapa dulu deh yang tunggal gitu ya. Nah, ini teman-teman masih ingat ya cara mengakses value pada map di Python ya, kita tinggal panggil si key-nya kan, obj masukin key-nya hello. Nah ini berarti kan kita ngambil sapa kan sebenarnya kan, ini itu kan sapa sebenarnya, yang lagi-lagi adalah function, berarti bisa kita eksekusi teman-teman. Eksekusi, lihat teman-teman, tereksekusi. Ini biar lebih kelihatan, gue coba batasin ya, print ini, terus di sini print ini, biar nggak bingung. Nah lihat teman-teman, yang atas ini 3 ini dihasilkan dari sini, iteratif loop ini gitu ya, loop dalam array ini karena sapanya ada 3, kalau teman-teman tambah jadi 4 gitu ya, ini harusnya jadi ada 4. Nih, lihat, nah ini ada 4. Lihat ada 4 ya. Oke. Nah di bawah ini adalah hasil eksekusi dari mapnya teman-teman, obj hello, yang adalah sapa ya, ini adalah sapa, terus kita eksekusi hello teman-teman. Jadi kita bisa nyimpan function ke dalam data struktur di Python juga teman-teman. Yaitu salah duanya ada objek ini ya, ini ada objek data strukturnya, yang berikutnya ada list ini. Kita juga bisa nyimpan function ke dalam list di Python. Oke, jadi syarat 5 juga terpenuhi. Makanya karena seluruh syarat di high order function itu terpenuhi pada Python gitu ya, maka function pada Python itu adalah first class citizen atau high order function. Gitu ya, jadi very flexible function di Python ini. Nah berikutnya, video berikutnya kalian udah kepanjangan, di video berikutnya gue akan coba jelasin tentang dekorator teman-teman. Itu salah satu feature ya impact dari high order function ini, dan teman-teman bisa gunain dari beberapa kasus yang teman-teman perlukan. Oke?